Kita lanjut lagi edisi rewatch seluruh DC Extended Universe dan kali ini kita sampai di film kedua mega franchise ini yang merupakan lanjutan dari Man of Steel. Plotline-nya sendiri sangat pas jika dianggap sebagai sequel Man of Steel, meskipun Henry Cavill sempat mengatakan kalau ini adalah film Batman. Theatrical cut-nya sendiri mendapatkan begitu banyak kritikan dan cemoohan hingga akhirnya dirilislah Ultimate Edition, yaitu cerita asli yang lebih lengkap tanpa melalui banyak pemotongan adegan dan ternyata emang bener, plotnya jauh lebih sempurna. Batman v Superman Dawn of Justice. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini dirilis pada tahun 2016, masih disutradarai oleh Zack Snyder. Film ini kembali menampilkan Batman namun inkarnasinya berbeda dengan garapan Christopher Nolan yang memasang nama Christian Bale sebagai Bruce Wayne. Karakter ini resmi direboot ke dalam DC Extended Universe dengan memasang nama Ben Affleck sebagai Batman alias Bruce Wayne dan masih tetap menampilkan Henry Cavill sebagai Clark Kent alias Kal-El alias Superman. Juga ada penampilan Gal Gadot untuk pertama kalinya sebagai Diana Prince alias Wonder Woman. Juga ada Jesse Eisenberg sebagai Lex Luthor. Buat kalian yang belum pernah nonton film ini, kita kasih spoiler warning terlebih dahulu biar kalian bisa memutuskan apakah pengen lanjut atau di pause dulu untuk nonton filmnya langsung. Emang ada yang belum nonton? Oh iya, siapkan kuota kalian karena durasi kali ini akan panjang dan tidak akan ada part 1, 2, 3 sampai 1000-nya. Diawali dengan adegan pemakaman orang tua Bruce Wayne, yaitu Thomas Wayne dan Martha Wayne, di mana Bruce Wayne kecil kabur masuk ke dalam semak-semak. Adegan flashback kemudian memperlihatkan Thomas Wayne, Martha Wayne, dan Bruce Wayne berjalan keluar dari teater setelah menonton film The Mask of Zorro. Mungkin karena ada poster Now Playing-nya di situ ya. Di komik sendiri juga ceritanya emang seperti itu. Di jalan mereka dicegat oleh seseorang yang kemudian membunuh Thomas dan Martha di depan Bruce Wayne kecil. Adegan pistol yang diarahkan ke wajah Martha ini tidak ada di versi bioskopnya. Adegan pembuka dari Batman v Superman ini sendiri sebenarnya diambil dari storyline komik The Dark Knight Returns karya Frank Miller. Bruce Wayne kecil terus berlari kemudian terperangkap dan terjatuh di sebuah lubang besar yang di dalamnya terdapat begitu banyak kelelawar yang mengerumuni dan kemudian mengangkatnya keluar dari lubang tersebut. Pemandangan kemudian beralih ke kota metropolis ketika terjadi pertarungan hebat antara Superman dan General Zod. Bruce Wayne akhirnya mendarat di kota tersebut dengan menggunakan helikopter. Bergegas dia kemudian menuju ke gedung Wayne Financial. Dengan menggunakan saluran telepon dia memerintahkan orang-orang yang ada di dalam gedung tersebut untuk segera mengungsi keluar untuk menghindari korban berjatuhan akibat pertarungan hebat Superman dan Zod serta aktivitas terraforming yang sedang berlangsung dan merusak gravitasi bumi. Bruce Wayne berusaha menghindari reruntuhan bangunan hingga kemudian menyaksikan Black Zero, kapal milik General Zod yang akhirnya tertabrak menggunakan Phantom Drive milik Kal-El yang kemudian melenyapkannya. Sementara di Wayne Financial Building, staf Bruce Wayne hanya bisa pasrah melihat bangunannya hancur akibat pertarungan Superman dan Zod yang mana dia masih berada dalam ruangan tersebut hingga akhirnya bangunan itu runtuh akibat sengatan heat vision atau mata panas milik General Zod. Bruce Wayne menyusuri puing-puing reruntuhan bangunan untuk mencari korban selamat dan menemukan Wallace Kivi yang terperangkap di bawah reruntuhan. Dia juga menyelamatkan seorang gadis kecil yang ibunya harus tewas dan dengan marah dia melihat Zod dan Superman yang sedang bertarung di langit. 18 bulan kemudian, dua penyelam di Samudra Hindia menemukan sebuah batu besar yang terlihat mirip dengan kapal Krypton di lokasi penghancuran World Engine. Setelah membawanya kembali ke permukaan, mereka membelah batu tersebut yang kemudian menampakkan kristal hijau yang bersinar. Inilah yang kita sebut dengan Kryptonite. Sementara itu, Lois Lane melakukan perjalanan ke Nairobi yang sedang dilanda perang saudara di Kenya untuk melakukan wawancara dengan Panglima Perang Afrika yang bernama Amajak. Lois ditemani oleh Jimmy Olsen, seorang fotografer yang terungkap kalau dia ternyata adalah agen CIA. Setelah kameranya dipreteli oleh pengawal yang bernama Anatoly Nayezev, dia ternyata memiliki alat pelacak yang tersembunyi di dalam kamera tersebut. Dia pun tewas ditembak oleh Amajak. Dari ruang kontrol CIA, ternyata terungkap kalau Jimmy Olsen ini memiliki code name yaitu Talon. Di DC Comics sendiri, Talon adalah William Cobb, salah satu villain ikonik Batman yang bekerja sebagai pembunuh untuk Court of Owls. Penampakan Court of Owls sendiri nantinya akan kita harapkan bisa kita lihat dalam film The Batman arahan Matt Reeves yang dibintangi oleh Robert Pattinson yang sudah di-tease dalam trailernya. Lanjut, setelah menerima kode perintah, Anatoly kemudian berbalik membunuh semua anggota Amajak lalu kabur setelah membakar semua jasad tersebut. Adegan ini juga tidak ditampilkan dalam versi bioskopnya.
Mendengarkan kegaduhan di luar, Amajak menyekap Lois Lane hingga akhirnya tibalah Superman untuk menyelamatkan Lois. Kejadian tersebut meninggalkan begitu banyak korban yang pada akhirnya menyudutkan Superman di pengadilan internasional yang dipimpin oleh Senator Finch dan menetapkan Superman sebagai pihak yang bertanggung jawab atas jatuhnya begitu banyak korban. Sementara itu, dua orang petugas polisi yang sedang asik menonton siaran football antara tim Metropolis dan tim Gotham City mendapatkan tugas untuk melakukan investigasi sebuah rumah yang di dalamnya ada Batman yang sedang melakukan aksi vigilantenya. Batman menyelamatkan sekelompok wanita muda Asia dari seorang mafia trafficking bernama Cesar Santos dan kemudian mencapnya dengan logo kelelawar di dadanya. Salah satu petugas polisi Gotham City Police Department mencoba menembaknya, namun The Dark Knight dengan gesit melarikan diri. Di apartemen miliknya, Lois Lane kemudian menemukan sebuah peluru di buku catatannya dari Nairobi. Clark datang dan melihat Lois lagi berendam di bak mandi. Lois kemudian menjelaskan tentang kontroversi yang terjadi mengenai aksinya di Nairobi. Clark menegaskan dia tidak peduli karena wanita yang dicintainya bisa saja terbunuh kalau dia tidak datang tepat waktu. Dia juga menambahkan bahwa dia tidak membunuh siapapun. Bacot gak pakai lama, silahkan dilanjut. Kita beralih ke Batcave. Bruce Wayne tiba ketika Alfred Pennyworth sedang memperbaiki suit Batman serta pengolah suaranya. Bruce lalu melacak dan menyelidiki Anatoly Nayasev yang disorot sebagai orang Rusia yang dia yakini akan menuntunnya ke seseorang yang disebut dengan White Portugis. Di Metropolis, pengusaha miliarder bernama Lex Luthor bertemu dengan Senator Finch dan bawahannya untuk membahas mengenai mineral radioaktif yang ditemukan di Samudra Hindia. Dia ingin membuat mineral tersebut menjadi alat penangkal Superman dan juga metahuman lainnya yang datanya tentu saja dia miliki. Lex Luthor meminta izin untuk melakukan impor untuk mendatangkan kryptonite tersebut. Finch mempertimbangkan hal itu sebelum pergi. Sementara Lex Luthor berhasil mendapatkan akses ke kapal pengintai Kryptonian dan juga ke tubuh Jenderal Zod yang izinnya tersebut didapatkan dari bawahannya Finch. Sementara di apartemen, ketika sedang memasak, Clark mendengarkan seorang dari Nairobi yang bernama Kahinaziri sedang diwawancara tentang Superman. Clark kelihatan terganggu dengan pernyataan Kahinaziri tersebut. Masih di hari yang sama, Clark ditugaskan oleh Perry White untuk melakukan perjalanan ke kota Gotham untuk meliput pertandingan sepak bola Metropolis versus Gotham. Sebuah laporan berita di TV menayangkan Wallace Kivi yang melakukan aksi vandalisme di patung Superman dengan cara menyemprotkan tulisan False God dengan warna merah di bagian dada sebelum dia akhirnya ditangkap. Clark kemudian pergi mencari Kahinaziri di apartemennya untuk diwawancara, namun dia tidak sedang di rumah. Seseorang lalu memperingatkan Clark Kent tentang sosok Batman. Di tempat lain, Bruce Wayne mengunjungi sebuah klub fighting underground tempat dia akhirnya bertemu dengan Nayasev. Bruce kemudian terlibat obrolan singkat yang memungkinkan Bruce berhasil mengkloning ponsel Nayasev. Kembali ke Daily Planet, Clark dan beberapa orang staf melakukan briefing yang kemudian diinterupsi dengan kehadiran Lois Lane yang memperlihatkan peluru yang dia temukan sebelumnya yang berasal dari Nairobi. Peluru tersebut ternyata tidak pernah diperjualbelikan sebelumnya, bahkan di black market sekalipun. Lois kemudian meminta perjalanan dinas ke DC, sementara Clark ditugaskan untuk meliput di sebuah acara amal penggalangan dana. Kemudian, di rumah Lex Luthor, Senator Finch datang mengunjungi dan mengabarkan bahwa dia telah menolak izin impor yang diminta oleh Lex Luthor sebelumnya. Lex Luthor mencoba untuk membujuk Senator Finch, namun Finch tetap menolak dengan menganggap bahwa Lex Luthor berusaha menipunya dengan pendapat bahwa mineral kryptonite yang dibutuhkannya itu adalah senjata pembunuh, bukan alat pencegah seperti yang dia katakan. Lex Luthor lalu memperingatkan Senator Finch tentang konsekuensinya sebelum akhirnya Finch pergi. Pindah lagi ke Bruce Wayne yang sedang mengunjungi makam ibunya dan mendapati darah segar mengalir di sisi makamnya hingga tiba-tiba ternyata dia hanya bermimpi. Alfred kemudian datang dan memberitahu bahwa Nayasev sebenarnya bekerja untuk Lex Luthor. Bruce Wayne kemudian mengungkapkan niatnya untuk masuk ke dalam rumah Luthor menggunakan Batsuit. Namun Alfred segera menunjukkan bahwa itu tidak perlu dia lakukan karena Luthor sendirilah yang telah mengundang Bruce Wayne untuk menghadiri acara penggalangan dananya. Sambil menatap suitnya, Bruce Wayne akhirnya pergi. Di sini ada Easter egg tentang Robin dan Joker, di mana di Batcave tersebut terdapat suit yang dipakai oleh Robin
Robin, yang di bagian dadanya terdapat vandalism yang merupakan pesan yang ditinggalkan oleh orang yang membunuh Dick Grayson, yaitu Joker. Easter egg ini sendiri memang sudah dikonfirmasi oleh Zack Snyder. Pada acara penggalangan dana Lex Luthor, Clark mewakili Daily Planet, sementara Bruce datang menyusup dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai White Portugis. Di antara para tamu acara tersebut, ada seorang wanita pedagang barang antik yang bernama Diana Prince. Karena curiga terhadap Bruce, Clark mendekatinya dan mengklaim ingin melakukan wawancara di mana mereka membahas mengenai aktivitas brutal Batman di Gotham dan perbedaan persepsi tentang Superman dan sifatnya terhadap dunia. Clark menuntut alter ego Bruce Wayne, sementara Bruce Wayne juga mengemukakan pendapatnya tentang Superman sebagai ancaman bagi humanity. Lex Luthor lalu nyamperin mereka berdua, basa-basi, dan Bruce kemudian pergi untuk mengambil data yang telah dikumpulkan dari mainframe drive yang telah dia pasang di rumah Lex Luthor. Ternyata alat tersebut malah dicuri oleh Diana, yang tentu saja membuat Bruce Wayne kesal bukan main. Sementara di televisi ada sebuah laporan mengenai kebakaran hebat yang membuat Clark seketika berangkat untuk melakukan aksi penyelamatan yang membuat dirinya diagung-agungkan oleh warga dunia. Perdebatan pun terjadi antara yang pro dan kontra terhadap Superman, sementara Superman tetap terus melakukan aksi penyelamatannya. Clark kemudian menghubungi ibunya, Martha Wayne, di Smallville, yang kemudian menasihatinya dengan mengatakan bahwa dia tidak boleh peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang Superman. Sementara itu, Wallace Keefe yang ditahan akibat aksi vandalismenya dibebaskan oleh orang suruhan Luthor, yang kemudian sesampainya di rumah, Luthor sudah datang lalu menghadiahkannya sebuah kursi jalan yang sangat canggih. Tentu saja ini dilakukan agar Wallace Keefe mau bersaksi untuk memberatkan Superman di pengadilan. Di dalam penjara, Nia Saf menyuruh salah satu tahanan untuk membunuh tahanan Batman sebelumnya, yaitu Cesar Santos, yang membuat hal tersebut terekspos ke publik dengan menuduh Batman sebagai dalangnya. Blow up berita itu pun menjadi daya tarik tersendiri bagi Clark Kent terhadap Batsy. Berpindah ke lokasi pameran barang antik, Bruce Wayne dan Diana Prince bertemu sekali lagi. Keduanya pun ngobrol tentang barang antik, yaitu pedang Alexander Agung yang dinyatakan oleh mereka berdua palsu. Bruce Wayne kemudian memaksa Diana untuk mengembalikan drive miliknya yang dia curi. Diana malah menjelaskan bahwa sebenarnya dia hanya meminjamnya karena dia yakin Lex Luthor memiliki foto tentang dirinya. Sayangnya dia tidak bisa mengaksesnya karena drive itu dilindungi oleh enkripsi setingkat militer. Dia pun mengembalikannya ke Bruce lalu membawanya ke Batcave untuk didekripsi atau dibuka passwordnya, kayak gitulah. Pada saat melakukan dekripsi drive, Bruce tertidur dan mengalami mimpi buruk yang memperlihatkan dunia pasca apokaliptik alias nightmare, di mana pada saat itu Superman memimpin rezim dunia, sementara Batman memimpin rezim pemberontakan untuk menghentikannya. Batman tiba di sebuah dataran yang di atasnya terdapat Easter egg logo Omega milik Darkseid. Batman kemudian mendatangi sebuah truk yang diduga membawa kryptonite. Namun setelah memeriksanya, Batman ternyata dihianati dan pertempuran pun terjadi, di mana banyak pengikutnya yang terbunuh oleh rezim Stormtroopers dan Parademons. Batman pada akhirnya ditangkap dan diikat di sebuah ruangan di bawah tanah. Superman datang dan membunuh orang lain yang juga terikat bersama dengan Bruce Wayne. Superman lalu membuka topeng Batman sambil mengatakan, "Dia adalah dunia dan kamu mengambilnya dariku." Superman lalu meremukkan dada Batman yang kemudian membuat Bruce Wayne terbangun. Pada saat itu seorang time traveler dari masa depan tiba dan memberitahu Bruce bahwa Lois Lane adalah kuncinya. Namun si time traveler ini menyadari kalau dia datangnya terlalu cepat dan malah memperingatkan Bruce Wayne bahwa dia selalu benar tentang Superman. Dia mengakhiri pertemuan singkat tersebut dengan mengatakan bahwa Bruce Wayne harus menemukan mereka. Ternyata Bruce Wayne masih bermimpi dan terbangun lagi ketika drive-nya akhirnya telah selesai terdekripsi. Sebelum kita lanjut, kita jelaskan dulu kalau Nightmare Sequence ini sebenarnya adalah kunci yang akan kita lihat untuk masa depan DC Extended Universe. Ketika Darkseid akhirnya menginvasi bumi, Superman berubah menjadi tirani akibat pengaruh anti-life equation yang mungkin disulut juga oleh kematian Lois Lane. Sementara si Time Traveler tentu saja kalian sudah tahu kan kalau dia adalah The Flash alias Barry Allen yang datang dari masa lalu. Saya malah curiga scene ini kembali akan diperlihatkan nanti dalam film solo The Flash yang digarap oleh Andy Muschietti. Lanjut, Bruce Wayne akhirnya mengetahui kalau White Portugis ternyata bukanlah seorang pria, melainkan sebenarnya merupakan sebuah kapal yang mengirimkan kryptonite ke Lex Luthor. Dia memberitahu hal ini kepada Alfred Pennyworth. Niat Bruce Wayne sebenarnya bukan untuk menjauhkan kryptonite dari Luthor, melainkan untuk menggunakannya sendiri sebagai alat untuk membunuh Superman. Karena Bruce Wayne percaya kalau Superman terlalu kuat dan jika satu saat dia berubah menjadi jahat, maka dia bisa menghancurkan dunia. Sama seperti yang dia lihat dalam mimpi buruknya. Alfred mencoba meyakinkan Bruce Wayne bahwa Superman bukanlah musuh, namun Bruce Wayne mengabaikannya.
Sementara itu, Lois meneliti peluru yang ditemukan dari kamp Panglima Perang Nairobi dan akhirnya memastikan bahwa peluru tersebut tidak dibuat oleh pabrikan terkenal. Dia lalu menemui Jenderal Swanwick untuk mengkonfirmasi hal ini. Namun, Jenderal Calvin Swanwick malah menolak permintaannya untuk mengidentifikasi produsen peluru tersebut. Swanwick hanya mengungkap bahwa peluru itu adalah prototipe khusus yang dibuat oleh LexCorp Industries. White Portugis akhirnya tiba di pelabuhan kota Gotham, di mana Batman kini bisa melihat Nyasef memindahkan Kryptonite ke dalam truk, lalu memasanginya dengan alat pelacak. Dengan menggunakan Batmobile, Batman berhasil menghabisi banyak antek Nyasef dan terlibat aksi kejar-kejaran hebat. Nyasef dibuat takjub melihat Batmobile mampu menerobos begitu banyak hadangan. Namun sebelum dia berhasil mendapatkan Kryptonite, Superman tiba-tiba muncul. Batmobile yang berusaha menabraknya malah terpental sendirian. Superman dan Batman pun akhirnya bertemu. Superman kala itu hanya memperingati Batman lalu melepasnya sambil bertanya, Superman kemudian pergi. Batman berjanji akan membuatnya berdarah. Kembali ke Batcave, Bruce Wayne menemukan dari alat pelacak kalau Kryptonite telah dibawa ke tempat penelitian LexCorp. Di tempat lain, Lois Lane menyerahkan peluru temuannya ke Swanwick yang kemudian berhipotesa bahwa peluru tersebut memang diciptakan oleh LexCorp dan Superman juga sengaja dijebak agar terlihat bersalah di depan publik dan sekarang menjadi public enemy. Di tempat lain, Senator Finch membuat press conference mengundang secara terbuka Superman untuk hadir memberikan penjelasan. Superman kemudian kembali ke Smallville menemui Martha untuk meminta nasihat dan Martha Kent meyakinkan Superman untuk tidak mendengarkan omongan orang. Dia tidak berutang kepada siapapun dan dia harus tetap menjadi penyelamat bumi. Lois kemudian menghubungi Perry White untuk mengungkap konspirasi di balik tragedi di Nairobi, namun permintaannya ditolak. Sementara saksi wanita sebelumnya yaitu Kahina akhirnya mengadu dan mengaku kepada Senator Finch kalau dia dibayar oleh Lex Luthor. Di kantornya, Lex Luthor rupanya sudah hadir menemuinya menjelang sidang Superman. Di tempat lain, Kahina Siri yang sedang berada di terminal akhirnya dibunuh oleh Nyasef yang mendorongnya hingga terjatuh dan tertabrak kereta. Superman pun menghadiri undangan komite pengadilan di Capitol Amerika Serikat untuk berbicara dan menjawab semua pertanyaan dari Senator Finch. Finch menunjukkan korban tindakan Superman yaitu Wallace Kiffy yang kehilangan kedua kakinya dalam pertempuran Superman melawan General Zod. Setelah melihat catatan yang tidak menyenangkan yang ditinggalkan oleh Lex Luthor kepada dirinya di gelasnya, dia berhenti di tengah pidatonya hingga sebuah bom yang disembunyikan dalam kursi roda Kiffy oleh Lex Luthor akhirnya meledak, membunuhnya dan semua orang yang hadir kecuali Superman. Pasca ledakan, Supis akhirnya membantu para korban yang masih selamat tersebut lalu terbang entah kemana. Adegan ini juga tidak ada di bioskop ya. Di rumahnya, Wayne menemukan sejumlah pesan misterius untuknya yang kemudian dilihat juga oleh Alfred Pennyworth. Malamnya, Lex Luthor menemukan bahwa Batsy telah mencuri Kryptonite miliknya dari LexCorp di Metropolis dan meninggalkan Batarang sebagai simbolnya. Di Washington DC, Superman bertemu dengan Lois Lane di suite hotelnya dan menyesali kegagalannya untuk menghentikan pengeboman dan juga menyesali perannya sebagai Superman. Lois mencoba meyakinkan bahwa dia harus tetap menjadi simbol harapan bagi masyarakat bumi sebelum dia terbang mengasingkan diri. Sementara itu, dengan menggunakan sidik jari General Zod yang sempat dia dapatkan sebelumnya, Lex Luthor memasuki Genesis Chamber of the Fortress of Solitude di Heroes Park dan mempelajari informasi tentang ratusan ribu dunia yang tercatat dalam kapal tersebut. Di Batcave, Bruce Wayne mulai melatih fisiknya sebagai persiapan untuk pertarungannya melawan Supis sambil juga mengubah Kryptonite menjadi 3 granat gas dan spear yang memiliki Kryptonite di ujungnya. Saat mengakses drive data Lex Luthor, dia kemudian menemukan folder para metahuman yang berisi file video dari kamera pengawas terbaru yang memperlihatkan Diana dan foto pada tahun 1918 yang menunjukkan dirinya sebagai Wonder Woman di Belgia bersama dengan Steve Trevor dan rekan lainnya. File metahuman tersebut juga berisi file milik Cyborg, The Flash, dan juga Aquaman, namun tidak sempat diperlihatkan kali ini. Sementara itu, Lex Luthor membawa jenazah General Zod ke Genesis Chamber dan Killer memperingatkannya tentang larangan memodifikasi genetika oleh Dewan Hukum Kryptonian. Namun, Lex Luthor mengabaikan hal tersebut lalu menggabungkan darahnya dengan Zod yang membuat Genesis Chamber memulai mengubah tubuh Zod menjadi Doomsday. Lois Lane melakukan investigasi ke rumah William Kiffy dan menemukan bahwa dia sebenarnya tidak berencana untuk bunuh diri. Setelah itu, Lois Lane mendapatkan kabar dari rekannya di Metropolis City Police Department bahwa kursi roda William Kiffy di bagian dalamnya terdiri dari komposisi timah yang membuat Superman memang tidak bisa mendeteksi alat peledak di dalamnya dan menjatuhkan begitu banyak korban.
Clark Kent tiba di puncak gunung bersalju dan membayangkan bertemu dengan ayahnya Jonathan Kent yang sedang membangun kuburan dengan batu. Kent mengenang masa kecilnya ketika dia mengingat satu musim hujan yang buruk ketika dia dan keluarganya menghabiskan sepanjang malam untuk membendung air agar bisa menyelamatkan pertanian. Dia melanjutkan bahwa dulu dia mengalami mimpi buruk tentang kuda. Clark bertanya apakah mimpi buruk itu pernah berhenti, dan Jonathan Kent menjawab jika mimpi buruk tersebut berhenti ketika dia bertemu dengan Martha Kent, yang akhirnya memberinya harapan bahwa ada kebaikan di dunia ini. Sementara itu, Bruce Wayne mengunjungi Wayne Manor, di mana Alfred menyusulnya dan mencoba mencegahnya agar tidak melawan Superman. Namun tindakannya itu sia-sia. Bruce Wayne bersikeras untuk melumpuhkan Supis. Di Smallville, Martha Kent diculik oleh Anatoly Nayasev dan anak buahnya lalu dibawa ke Gotham. Batman sendiri sedang mempersiapkan senjatanya untuk melawan Superman dan menyorot sinar Bat Signal di langit Gotham yang penuh dengan badai. Sementara Lex Luthor sendiri mengawasi kota Gotham dari menara LexCorp di seberang teluk. Anatoly juga menculik Lois Lane dan mengirimnya ke Lex Luthor yang kemudian mendorongnya dari menara untuk menarik perhatian Superman. Benar saja, Supis datang menyelamatkannya lalu terbang untuk berhadapan dengan Lex Luthor. Lex Luthor kemudian menunjukkan foto ibunya yang diculik dan memberikan ultimatum jika dia tidak membunuh Batman dalam waktu kurang dari sejam, maka Martha Kent akan mati. Di Heroes Park, Benteng Solitude kini sudah mulai mengeluarkan aliran listrik ke gedung-gedung di sekitarnya. Di tempat lain, Diana Prince menerima email dari Bruce menunjukkan fotonya dari tahun 1918 dan mempertanyakan identitas dan asal-usulnya. Dalam lampiran, dia juga mengungkap rekaman kamera pengawas untuk Barry Allen, Arthur Curry, dan video diari dari Silas Stone yang sedang bereksperimen dengan Mother Box untuk menyadarkan putranya, Victor Stone, pasca mengalami kecelakaan hebat. Saat Lois kembali ke Daily Planet, dia mengendarai helikopter langsung menuju Bat Signal di Gotham dengan harapan dia bisa menghentikan pertarungan yang terjadi antara Batman versus Superman. Di Gotham, Superman akhirnya menemui Batsy yang menggunakan batsuit berlapis baja dan mencoba menjelaskan situasi yang sedang dihadapinya. Namun, Batsy tidak mau mendengarkan, lalu mengaktifkan meriam sonar dan menara senapan mesin untuk melumpuhkan Superman. Namun Superman tidak bergeming sedikit pun. Mereka berdua akhirnya mulai bertarung. Batman menembakkan 2 granat gas kryptonite dan berhasil melumpuhkan Superman. Akhirnya, Batman beneran berhasil membuat Superman terdesak dan berniat menikamnya dengan tombak kryptonite miliknya. Superman kemudian memohon kepada Batman untuk menyelamatkan Martha. Find him! Save Martha! Batman malah salah tangkap dengan mengira Superman menyebut nama ibunya yaitu Martha Wayne, yang membuatnya malah semakin berteriak marah hingga Lois Lane datang dan menjelaskan bahwa Martha itu adalah ibunya Superman, yaitu Martha Kent. Why did you say that name? It's his mother's name. Batman terkejut dan menyadari bahwa Superman bukanlah ancaman bagi umat manusia dan telah merasa bodoh karena telah melawannya. Superman dan Lois akhirnya menjelaskan situasinya kepada Batman dan dia berjanji untuk menyelamatkan Martha Kent, sementara Superman menyelidiki pelepasan muatan listrik yang berasal dari Fortress of Solitude dan menghadapi Lex Luthor. Lois mengambil tombak kryptonite-nya dan melemparkannya ke dalam genangan air di dekatnya hingga membuat tombak tersebut tenggelam. Alfred melacak ponsel Nayasev di sebuah gudang di Gotham dan Batman terbang ke sana menggunakan Batwing. Dia menyusup ke gudang, melumpuhkan semua anggota Anatoly dan setelah melumpuhkan anak buahnya, Batsy kemudian membunuh Anatoly Nayasev dan berhasil menyelamatkan Martha Kent. Sementara itu, Superman menemukan Lex Luthor di Genesis Chamber dan setelah melihat Superman tidak membawa kepala Batman, Lex Luthor melakukan panggilan ke Anatoly. Hello, break the bad news. I'd rather do the breaking in person. Lex Luthor terkejut ternyata yang menjawab panggilan teleponnya adalah Batsy. Lex kemudian menjalankan backup plan-nya dengan melepas Krypton kuno yang dia beri nama dengan Doomsday yang akan membunuh Superman. Ketika monster itu terbangun, dia mengaum ke arah Lex Luthor dan akan melayangkan tinjunya ke arah Luthor. Beruntung Superman menghentikan serangannya dan mereka pun keluar dari Fortress of Solitude menuju Heroes Park. Keduanya bertarung, menghancurkan patung Superman, menghancurkan helikopter dan menabrak menara LexCorp. Pertarungan ini diliput oleh media yang membuat Presiden Amerika Serikat meminta penjelasan Swanwick. Kekuatan Doomsday ini ternyata melebihi kekuatan Man of Steel.
Doomsday kemudian ditembak oleh helikopter militer, tapi tubuhnya malah menyerap dan meledakkan energinya. Pertarungan ini juga ternyata menyita perhatian Diana Prince yang sedang dalam pesawat yang akan lepas landas. Diana Prince kemudian membatalkan penerbangannya lalu memutuskan pergi. Superman kemudian mengirimkan Doomsday ke luar angkasa. Presiden Amerika Serikat memutuskan untuk menembak monster alien tersebut dengan rudal nuklir, meskipun Swanwick sempat menolaknya. Ledakan yang dihasilkan sangat dahsyat. Doomsday pun terjatuh ke Pulau Stryker yang tidak berpenghuni, sementara Superman tidak menunjukkan respon, malah melemah menjadi seperti mayat hidup. Ternyata Doomsday malah semakin kuat setelah menyerap daya ledakan nuklir. Melihat Doomsday, Batman memutuskan untuk memancingnya kembali ke Gotham karena satu-satunya senjata yang bisa membunuhnya, yaitu Spear Kryptonite, masih ada di sana. Sayangnya, Spear tersebut sudah dibuang oleh Lois Lane. Menyadari keputusan Batman membawa Doomsday kembali ke Gotham, Lois Lane pun kembali mencari tombak tersebut. Setelah berhasil menggiring Doomsday, Batwing terkena serangan Doomsday dan membuat Batman terdesak dan hanya bisa pasrah. Doomsday pun melancarkan heat visionnya ke arah Batsy dan Wonder Woman akhirnya melakukan debutnya muncul untuk menyelamatkan Batman. Superman sendiri kembali pulih setelah menyerap sinar matahari dan kembali menyerang Doomsday. Dan inilah scene yang paling membuat bulu kuduk fans DC Comics merinding ketika Trisula ini bersatu menghadapi Doomsday. Vibe-nya terasa keren banget kan? Doomsday kembali meledakkan energi tubuhnya yang menghancurkan bangunan di sekitarnya. Wonder Woman dan Superman kemudian bersama-sama menyerang Doomsday, sementara Batman mencoba memancing monster itu ke Kryptonite. Lois Lane yang berusaha mencari Spear Kryptonite tersebut malah terjebak keruntuhan akibat ledakan energi dari Doomsday. Superman kemudian datang menyelamatkan Lois Lane dan menyelam untuk mengambil tombak tersebut yang tentu saja membuatnya malah menjadi semakin melemah. Sementara Wonder Woman berhasil menahan Doomsday untuk sementara dengan Lasso of Truth-nya yang tidak bisa dihancurkan. Superman melihat bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan Doomsday adalah dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Oleh karena itu, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Lois Lane dengan ciuman sebelum memegang Spear Kryptonite dan terbang kembali ke area pertempuran yang tentu saja membuatnya melemah. Dia menusuk dada Doomsday dengan tombak tersebut, namun Doomsday membalas menusuk dada Superman dengan tonjolan tulang lengannya. Superman yang terluka parah berhasil menusuk Doomsday lebih dalam dan akhirnya membunuh makhluk tersebut. Sayangnya Superman juga tewas. Batman segera tiba dan mengambil tubuh Superman yang sudah tidak bernyawa lagi. Lois pun tiba dan meratapi kematian dari Superman. Masih di kapal Kryptonian, tim SWAT datang dan menemukan Lex Luthor ternyata sedang mempelajari tentang 3 Mother Boxes dari Steppenwolf yang nantinya akan menjadi ancaman yang dihadapi oleh Justice League di film berikutnya. Lex Luthor pun ditangkap kemudian dibotaki dan inilah tampilan Luthor yang seharusnya seperti di dalam komik. Superman diberikan pemakaman simbolis dengan peti mati kosong di Heroes Park di Metropolis, sementara pemakaman Clark Kent dilangsungkan di Smallville. Acara berikutnya diadakan di rumah Martha Kent. Lois Lane berada di kamar Clark yang kemudian disusul oleh Martha. Martha kemudian memberikan Lois sebuah surat yang mengungkap kepadanya bahwa Clark Kent sebenarnya bermaksud untuk melamarnya. Masih di pemakaman, Bruce Wayne dan Diana Prince membicarakan rencana untuk mengumpulkan metahuman lainnya sebagai antisipasi jika ancaman seperti Doomsday muncul kembali dan untuk menghormati pengorbanan heroik Superman. Diana Prince mempertanyakan perlunya dan bertanya mengapa Bruce Wayne justru menginginkannya. Dia menjawab bahwa itu hanya karena firasatnya yang mengatakan sesuatu yang buruk masih akan datang kembali. Batman lalu mengunjungi Lex Luthor di penjara. Batsy memberitahu Luthor bahwa dia akan dikirim ke Arkham Asylum di Gotham. Luthor juga mengirimkan pesan rahasia yang menjadi tanda kehadiran ancaman yang jauh lebih menakutkan lainnya yang tidak lain adalah Darkseid. Batsy bermaksud untuk memberikan cap Batman, namun Batsy hanya membubuhkannya di dinding tahanan. Peti mati Clark kemudian ditampilkan dengan hamparan tanah yang sebelumnya dihamburkan oleh Lois Lane di atasnya, kemudian mulai naik ke udara yang tentu saja menyeratkan bahwa Superman sebenarnya mungkin masih hidup. Film Batman v Superman Dawn of Justice ini dianggap awalnya sebagai film yang terburu-buru digarap, alih-alih menggarap film solo masing-masing karakternya terlebih dahulu. Namun, kalau kita melihat story lainnya, film ini memang sengaja disajikan terlebih dahulu sebagai jalan untuk spin-off lainnya nanti yang merupakan Wonder Woman setelah ini. Saya menolak memberikan penilaian untuk theatrical cut-nya karena memang filmnya punya banyak kecacatan. Durasinya dipangkas habis-habisan. Setelah melihat extended cut-nya atau Ultimate Edition-nya, barulah kerasa kalau film ini memang jauh lebih baik yang tidak hanya sekedar
mengandalkan plot Martha saja. Development karakter yang dibangun oleh Zack Snyder terasa sangat kuat dan bahkan rasanya tidak ada yang disia-siakan. Tone warnanya yang gelap kembali menegaskan kalau DCEU bukanlah tontonan bocil, dan yang pasti scene pertarungan epik ala anime berbalut CGI mahal yang disajikan sangat memanjakan mata. Zack Snyder memang jagonya untuk urusan yang satu ini. Nah, sekarang kita investigasi satu persatu Easter eggs yang sempat kita temukan dalam film ini. Berawal dari adegan ketika kedua polisi sedang asik menonton pertandingan rugby yang memperlihatkan Metropolis melawan Gotham City. Dalam tayangan tersebut, salah satu pemain secara misterius memegang sebuah foto besar yang kelihatannya itu adalah foto Presiden Richard Nixon. Di sebelahnya kita juga bisa melihat salah satu pemain yang menggunakan nomor punggung 52 di bangku para pemain Metropolis. Ini tentu saja merupakan Easter egg yang mengarah kepada referensi komik New 52 yang mengambil tema DC Multiverse. Sementara itu, salah satu pemain football lainnya bernomor punggung 7, kemungkinan itu adalah Victor Stone yang diperankan oleh Ray Fisher yang nantinya akan menjadi cyborg. Dalam salah satu footage kita juga bisa melihat salah satu Easter egg lainnya yang cukup menarik yang memperlihatkan fasilitas manufaktur S Chemicals yang tentu saja kalian tahu dong sebagai penggemar DC Comics, ini adalah sebuah gedung yang menjadi saksi lahirnya Joker dan juga Harley Quinn yang jatuh ke dalam tong yang berisi zat asam. Easter egg lainnya datang dari subplot Batman v Superman yang dihilangkan dalam versi theatrical cut. Dia adalah Kahina Ziri. Dalam versi theatrical atau bioskopnya, nama ini bahkan tidak pernah disebut sama sekali. Yang diperlihatkan hanyalah kesaksian dirinya tentang aksi Superman di Nairobi. Dalam Ultimate Cut ini, Kahina Ziri menjadi salah satu karakter kunci yang membantu mengungkap intimidasi dan kebohongan yang dilakukan oleh Lex Luthor untuk mengubah Senator Amerika Serikat Finch untuk mengikuti keinginan dari Lex Luthor. Kalau kita mengetahui namanya, Kahina ini sebenarnya merupakan salah satu karakter wanita dalam komik yang merupakan teman dari Aquaman dan juga anggota dari The Others yang diberkati kemampuan untuk melihat masa depan. Definisi nama Kahina dari Afrika Utara sendiri sebenarnya adalah peramal. Untuk kalian yang pernah menonton Sucker Punch, kalian pasti kenal dengan Jenna Malone. Sebelum perilisan film Batman v Superman ini, banyak yang berspekulasi mengenai peran yang dimainkan oleh Jenna Malone. Banyak yang mengatakan bahwa dia memerankan karakter Barbara Gordon. Namun rupanya terjawab sudah dalam versi Ultimate Cut di mana Jenna Malone memerankan karakter Janet Clyburn. Clyburn ini sendiri merupakan peran pendukung dalam komik yang membuat penampilan debutnya sebagai ilmuwan Star Labs dalam komik Superman isu nomor 304. Dalam adegan ketika Superman diadili, kita juga bisa melihat penampilan dari Zack Snyder yang memegang sebuah kamera. Ini adalah salah satu penampilan cameo yang mungkin hanya yang bermata elang yang bisa menyaksikannya. Tidak hanya Zack Snyder, Deborah Snyder juga membuat penampilan singkat dalam film ini. Dalam adegan pemakaman Superman di Smallville, penampilan Callan Mulvey dalam film ini juga terbilang sangat sentral dengan memerankan karakter Anatoly Nayasev. Dalam komik, nama itu sebenarnya adalah nama asli dari agen Rusia yang dikenal dengan nama KGBs. Dalam aksi Superman menyelamatkan sebuah roket, di situ terlihat jelas tulisan 300 yang tentu saja kalian tahu kan itu adalah Easter egg dari film 300 yang juga pernah disutradarai oleh Zack Snyder. Dalam adegan percakapan antara Clark Kent dan juga Perry White yang membuat Perry White sebenarnya emosi karena Clark Kent tidak menjalankan misinya seperti yang diperintahkan untuk meliput pertandingan rugby atau American football yang mempertemukan Metropolis dan Gotham City. Clark Kent justru lebih tertarik untuk menulis mengenai Bat Gotham. Perry White dengan kesal mengatakan kepada Clark Kent bahwa ini bukan lagi tahun 1938. Tahun ini tentu saja tidak dipilih secara random karena tahun 1938 adalah tahun yang sama dengan komik terbitan pertama Superman yang kala itu berjudul Action Comic isu nomor 1. Dalam adegan Bruce Wayne mempersiapkan medan perang untuk pertarungannya melawan Superman, sangat menarik untuk memperhatikan graffiti atau vandalism yang menghiasi dinding-dinding di sekitarnya, di mana salah satunya ada sebuah referensi yang sangat sulit untuk kita lewatkan. Tanda tanya yang sangat terkenal sebagai identitas dari The Riddler yang akan dihadapi oleh Batman versi Robert Pattinson yang digarap oleh Matt Reeves. Dalam adegan pertarungan antara Superman dan Doomsday, ketika dimulai, General Swanwick yang diperankan oleh Harry Lennix menerima perintah dari Presiden Amerika Serikat langsung. Asal kalian tahu saja, suara dari Presiden Amerika Serikat dalam film ini disuarakan oleh Patrick Wilson yang juga adalah cast dari Watchmen yang pernah digarap oleh Zack Snyder. Dan mungkin masih banyak lagi Easter egg lainnya yang terlewatkan ketika kita menonton film ini. Kalau ada yang ketemu dan belum kita sampaikan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton konten yang cukup panjang durasinya ini. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah bergabung dengan membership community. Berikut nama-namanya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.